warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Neneng Cutrisnawati. Saya guru SMP Negeri 1 Tapak Tuan, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dengan mengambil materi operasi himpunan pada kelas 7. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya ini? Baik. Ketua kelas, siapkan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang datang? Siapa? Angga sama Helsa. Kabarnya apa? Angga sakit, Helsa? Nggak ada kabar ya? Baik, oke nak ya. Tadi sebelum masuk sekolah sudah melaksanakan protokol kesehatan? Cuci tangan sudah ya. Nah, selama proses pembelajaran masker tetap dipakai ya untuk menjaga prokes. Oke baik, sebelum Ibu lanjut materi hari ini, pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu irisan, apa itu gabungan, komplement, apa lagi? Selisih atau difference. Nah sekarang Ibu mau nanya, Ibu mau mengingatkan kembali, masih ingat nggak apa itu irisan? Iya, bilang. Irisan B artinya nilai semua nilai himpunan A juga ada pada himpunan B. Kita lanjut. Apa itu komplement? A komplement. Ya, Nazifah Syala. Seluruh anggota semesta yang bukan anggota A. Ya, seluruh anggota semesta bukan anggota A. Kemudian apa lagi? Selisih. A selisih B. Ya, Riza. Seluruh anggota A bukan anggota B, atau sebaliknya B selisih A. Apa kaitannya dengan materi kita pada hari ini? Kalau anak-anak Ibu semua sudah paham mengenai irisan, gabungan, dan komplement, maka hari ini kita menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan materi kita sebelumnya, yaitu berhubungan dengan operasi himpunan yang sudah Ibu tanyakan tadi ya. Nah sekarang coba perhatikan ke depan. Nah pada hari ini, materi hari ini adalah menyelesaikan masalah kontekstual dengan operasi himpunan. Sekarang kita lihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan permasalahan yang ditayangkan
melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat membuktikan penggunaan himpunan dalam masalah kontekstual dengan teliti. Tujuan yang berikutnya, melalui materi ajar dan LKPD, peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi himpunan dengan teliti. Kemudian, langkah-langkahnya apa? Langkah yang pertama, nanti Ibu akan berikan permasalahan melalui LKPD. Kemudian, langkah yang selanjutnya, anak-anak Ibu nanti bekerja di dalam kelompok. Kemudian, Ibu akan membimbing kalian di dalam kelompok. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya itu adalah presentasi. Jadi nanti setiap kelompok satu orang presentasi ke depan, ya. Kemudian selanjutnya mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kita evaluasi lagi nanti bagaimana prosesnya, ya. Oke, baik. Sebelum Ibu mencoba permasalahan di depan, silakan anak-anak Ibu bentuk kelompok seperti kelompok yang sudah Ibu tentukan kemarin. Jadi kita bentuk 3 kelompok. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Diperoleh data sebagai berikut. 45 orang berkunjung untuk diperiksa, 20 orang berkunjung untuk meminta rujukan, 6 orang berkunjung untuk diperiksa dan meminta rujukan, 17 orang berkunjung ke rumah sakit, 3 untuk diperiksa
minta rujukan. Jadi hanya menanyakan informasi saja. Ada yang mau ditanyakan dari permasalahan ini? Ya, Salam Mufid. Yang mana? Berkunjung, tapi tidak meminta rujukan. Tidak diperiksa dan tidak meminta rujukan. Nah, ini Mas, kalau pada diagram kan masuknya kemana? Apakah di luar, di dalam semesta dan di luar himpunan? Ya? Iya. Kalau pada diagram Venn, dia hanya berkunjung, tetapi tidak meminta rujukan dan tidak diperiksa, maka dia adalah letaknya di luar himpunan yang diperiksa dan yang mengambil rujukan. Ya, saran ya? Oke, kita lanjut permasalahan yang ketiga. Di sebuah rumah sakit direncanakan sebanyak 500 pasien untuk mengikuti rapid test maupun swab test. Tercatat sebanyak 400 pasien melakukan rapid test, 200 pasien melakukan swab test, dan sebanyak 50 pasien tidak melakukan rapid test maupun swab test. Bantulah petugas kesehatan untuk mencatat jumlah pasien A. Mengikuti rapid test dan swab test, B. Hanya mengikuti rapid test, C. Hanya mengikuti swab test. Jadi tolong anak-anak ibu nih, saya rasa sudah paham ya untuk permasalahan ketiga ya. Ngerti ya? Nah, coba lihat LKPD yang sudah ibu bagikan. Coba semuanya perhatikan LKPD yang sudah ibu bagikan. Pada buka halaman pertama di sini ada nama anggota. Kemudian tolong dibaca petunjuk penyelesaian pada LKPD. Di sini permasalahan ada 3. Anak-anak ibu semuanya setiap kelompok wajib menyelesaikan tiga permasalahan pada LKPD masing-masing. Jadi untuk menghemat waktu, setiap kelompok itu dibagi-bagi tugasnya. Satu kelompok kan ada berapa orang nih? Ada 7-8 orang ya. 2 orang menyelesaikan untuk presentasi, 2 orang sisanya itu menyelesaikan untuk LKPD yang di lembaran yang akan dikumpulkan. Nah, yang di presentasi saya akan tunjuk. Jadi satu kelompok satu permasalahan yang presentasi ya. Kelompok 1 untuk permasalahan pertama 1, kelompok 2 permasalahan 2, kelompok 3 permasalahan 3. Jelas nggak ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan bekerja.
Kulit. Di karang kampung. Nampak ni. Berapa ni? Balik dah. Waktu tersisa 5 menit lagi ya. Waktu tersisa 5 menit lagi. Ini udah jadi semua. Pikirannya apa yang bisa diambil untuk masalah pertama, tolong bisa kasih saran. Permasalahan dari kesimpulan dan permasalahan dari materi ya. Dari permasalahan satu kesimpulannya apa? Tolong setiap kelompok dibuat kesimpulannya ya. Sudah. Oke. Mana ya semuanya? Waktu sudah habis. Letakkan semua alat tulisnya di atas meja. Kita akan melakukan senam jari. Ya. Oke, sebelum presentasi kita akan lakukan senam jari. Coba semuanya berdiri. Coba semuanya berdiri.
Nah sekarang coba kita presentasi untuk kelompok 1 silakan. Kelompok 2 tempelkan terus hasilnya dan kelompok 3 tempelkan untuk presentasi. Jelaskan. Anggota A, himpunan A 15 kurang 3 sama dengan 12. Jumlahnya 3. Yang hanya menderita penyakit diabetes adalah sebanyak 27 orang. Yang hanya menderita jantung adalah 12 orang. Yang tidak menderita kedua penyakit adalah 18 orang. Diagram Venn, anggota A 2, anggota B 3. I menyatakan daerah A dan B. 2 menyatakan daerah himpunan A. 3 menyatakan daerah himpunan B. 4 menyatakan daerah A gabungan B komplement. Kawan-kawan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, siapa yang ada yang ditanyakan? Coba dicek semuanya di halaman masing-masing. Yang hanya menderita penyakit diabetes ada berapa? 27. Yang hanya menderita jantung 12. Yang menderita keduanya 18. Jadi hasilnya sama ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan beraplaus untuk Bintang yang mewakili kelompok. Lanjut untuk kelompok 2. Ya, jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mengerjakan permasalahan 2 yang diketahui himpunan A itu adalah orang yang berkunjung untuk diperiksa, sedangkan himpunan B-nya adalah orang yang berkunjung untuk meminta rujukan. Sedangkan A irisan B ini adalah orang yang berkunjung untuk diperiksa dan meminta rujukan. Serta A gabungan B komplement itu adalah orang yang berkunjung tidak untuk diperiksa maupun untuk meminta rujukan, hanya menanyakan informasi saja. Kemudian jumlah himpunan A-nya sebanyak 45 orang, jumlah himpunan B-nya sebanyak 20 orang. Kemudian
jumlah irisannya itu sebanyak 6 orang dan jumlah A gabungan B komplemennya itu sebanyak 17 orang. Di sini kami disuruh membuktikan apakah jumlah orang yang berkunjung adalah 45 orang tambah 20 orang tambah 6 orang dan ditambah 17 orang itu adalah sebanyak 88 orang. Namun setelah kami mengerjakan berdasarkan rumus, kami di sini mendapatkan bahwa jumlah orang yang berkunjung untuk diperiksa itu adalah 39 orang. Dan mengapa? Karena jumlah orang yang berkunjung untuk diperiksa itu dikurang dengan jumlah irisannya. Di sini kami mendapatkan orang yang berkunjung untuk diperiksa itu adalah sebanyak 39 orang. Kemudian irisannya tetap 6 orang. Di sini orang yang berkunjung untuk meminta rujukannya itu sebanyak 14 orang dan A gabungan B komplemennya itu adalah sebanyak 17 orang. Jadi setelah ditambahkan dapatlah hasilnya itu sebanyak 76 orang. Jadi jumlah orang yang berkunjung adalah sebanyak 76 orang dan bukan 88 orang. Kemudian kesimpulan dari kelompok kami itu adalah tentang pelajaran ini membantu mempelajari logika untuk berpikir secara rasional dan kritis atau memaksa untuk berpikir secara asas-asas sistematis. Apakah ada yang ingin ditanyakan kawan-kawan? Ada? Hasilnya apakah sama? Permasalahan kedua itu berapa hasilnya? Pertanyaannya adalah apakah jumlah orang berkunjung 88 orang? Salah ya? Hasilnya berapa? 76 orang. Baik, nomor 2 silakan ditutup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil Bisa ya soalnya. Dari permasalahan 3 diketahui A sama dengan rapid test dan B sama dengan swab test. Banyaknya sisa sama dengan 500 pasien. Banyaknya himpunan A sama dengan 400 pasien. Dan banyaknya himpunan B sama dengan 200 pasien. Serta A gabungan B komplemen sama dengan 50 pasien. Atau juga bisa dibilang yang tidak mengikuti rapid test dan swab test adalah 50 pasien. Ditanya A mengikuti rapid test dan swab test, B yang hanya mengikuti rapid test, dan C yang hanya mengikuti swab test. Dan ini adalah bentuk diagram ini. Dari pertanyaan A hasilnya X mendapatkan X sama dengan 150. Kesimpulan dari masalah ini adalah pasien yang mengikuti rapid test dan swab test adalah 150%. Ada yang ditanyakan? Hasilnya itu berarti yang mengikuti rapid test dan swab test ada berapa orang? 150. 150. Yang hanya mengikuti rapid test saja? 250. Yang hanya mengikuti swab test? 50 orang. Ya, untuk kelompok A dan kelompok 1 dan kelompok 2 sama ya? Sama. Oke, silakan tutup. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba semuanya perhatikan ke depan. Ibu akan berikan sedikit penguatan untuk permasalahan pertama. Ini sudah memberikan hasil yang bagus ya. Tolong berikan aplaus untuk kelompok
dengan kertas untuk mencari. Kita akan menggunakan aplikasi Quizizz untuk melaksanakan evaluasi secara individu. Ya, oke, Ibu akan bagikan linknya melalui grup WA ya. Ya, yang sudah masuk 2, 3, 4. Oke, baik ya, sudah 28 orang. Silakan kita akan mulai ya. Masing-masing soal waktunya 1 menit. Jadi 5 soal 5 menit. bisa menyelesaikan masalah sehari-hari dalam kehidupan. Iya, bagus sekali. Ya, jadi himpunan itu tidak hanya sebenarnya banyak yang di sekeliling kita itu bisa kita selesaikan permasalahan sehari-hari dengan cara operasi himpunan. Ya. Baik nak ya, sekarang kita akan lakukan refleksi. Ini akan aku bagikan. Tulis apa yang kalian rasakan pada hari ini. Silakan ditulis di kertas ini, tempelkan di depan papan tulis. Baik, ini adalah hasil refleksi yang sudah anak-anak ibu tulis semuanya. Ini akan menjadi bahan pertimbangan ibu untuk pembelajaran yang akan mendatang ya. Iya. Iya. Oke. Nah, baik, terima kasih.
Oke, baik. Hari ini selesai. Materi selanjutnya yaitu sudah habis ya. Materi selanjutnya kita akan melaksanakan ulangan harian mengenai himpunan. Tolong persiapkan diri belajar di rumah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Tetap jaga protokol kesehatan. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.